Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Amin. Ya Robbal Alamin. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang penuh dengan drama dan pelajaran hidup. Cerita ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita tentang arti ketulusan dan perjuangan. Tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Air mata di balik dapur Jogja. Rahasia suami yang terungkap. Pagi itu suasana kampung di pinggiran Jogja terasa sejuk. Embun masih menempel di daun pisang di halaman rumah sederhana milik Sari dan Bima. Dari dapur kecil yang dindingnya sebagian masih berlapis anyaman bambu, terdengar suara sendok beradu dengan wajan. Aroma bawang merah dan bawang putih yang baru saja ditumis menyebar ke seluruh rumah. Sari, perempuan berusia awal 30-an, tampak cekatan menyiapkan sarapan. Rambutnya digelung sederhana, wajahnya tanpa riasan. Hanya ada sisa keringat yang menetes di keningnya karena panas api kompor. Meski begitu, senyumnya selalu hadir ketika ia sibuk di dapur. Di meja kayu kecil sudah tersedia beberapa lauk sederhana. Ada tempe goreng, sayur asem, dan sambal terasi yang ia ulek dengan penuh kasih. Di rumah sederhana itu, dapur bukan sekadar tempat memasak, tapi menjadi pusat kehidupan. Dari dapur, Sari menyalurkan rasa cintanya kepada keluarga. Setiap irish bawang, setiap bumbu yang ia racik selalu disertai doa agar keluarganya selalu sehat dan bahagia. Bima, suaminya, masih tertidur di kamar. Ia adalah pegawai sebuah perusahaan swasta di pusat kota Jogja. Jam kerjanya tidak tentu, seringkali membuatnya pulang larut malam. Dulu, Sari sering menungguinya sambil duduk di ruang tamu, menatap jam dinding dengan cemas. Tapi belakangan, ia lebih sering memilih tidur lebih awal karena tahu menunggu hanya membuatnya semakin gelisah. Sementara itu, Nisa, putri kecil mereka yang baru duduk di kelas 2 SD, sudah bangun lebih dulu. Gadis kecil itu duduk di ruang makan sambil menggambar di buku tulis bekas. "Bu, nanti aku boleh bawa tempe goreng ke sekolah nggak?" tanya Nisa polos sambil memainkan pensil warna di tangannya. Sari tersenyum, menoleh sebentar dari wajan. "Boleh, Nak. Nanti ibu bungkusin." "Ya, tapi jangan lupa makan di rumah dulu, biar nggak kelaparan di kelas." Percakapan kecil itu membuat suasana rumah hangat. Nisa lalu berlari ke dapur, memeluk ibunya dari belakang. Sari terkekeh kecil, merasa bahagia meski dalam hati ada perasaan yang sulit ia ceritakan pada siapapun. Kehidupan rumah tangganya terlihat baik-baik saja, tapi Sari merasakan ada sesuatu yang tidak lagi sama seperti dulu. Saat baru menikah, Bima selalu menyempatkan diri membantu Sari di dapur. Kadang hanya sekadar mengupas bawang atau mencuci beras, tapi hal kecil itu membuat Sari merasa dihargai. Kini, Bima jarang sekali menyentuh dapur. Bahkan sarapan pun sering ia lewatkan dengan alasan terburu-buru. Sari masih ingat betul Bima pernah berkata, "Sar, aku suka banget kalau kamu masakin. Rasanya nggak ada yang bisa ngalahin masakanmu." Ucapan itu dulu begitu membahagiakan, tapi sekarang hanya menjadi kenangan. Saat suara pintu kamar berderit, Bima muncul dengan wajah masih setengah mengantuk. Ia melangkah ke meja makan, duduk sambil memainkan ponselnya. Sari segera meletakkan piring berisi nasi hangat di depannya. "Mas, sarapan dulu ya, sebelum berangkat kerja," ucap Sari lembut. Bima mengangguk singkat tanpa menoleh. Matanya tetap terpaku pada layar ponsel. Sari pura-pura tidak memperhatikan, meski hatinya sedikit perih. Ia mencoba tetap tersenyum, mengisi gelas Bima dengan teh hangat yang baru ia seduh. "Ayah, hari ini aku mau bawa tempe goreng ke sekolah.
kata Nisa ceria. Bima mendongak sebentar, tersenyum tipis, lalu kembali menunduk. Iya nak, jangan lupa belajar yang rajin, jawabnya singkat. Sari memperhatikan percakapan singkat itu. Ada rasa rindu pada kehangatan yang dulu selalu hadir di meja makan mereka. Rindu pada canda tawa, rindu pada obrolan panjang tentang mimpi dan rencana masa depan. Sekarang, semua terasa hambar. Meski begitu, Sari tetap menanamkan di hatinya untuk percaya. Ia selalu berusaha mengingatkan diri bahwa Bima bekerja keras demi keluarga. Mungkin Mas capek, mungkin pekerjaannya memang berat, pikirnya. Namun, jauh di dalam hatinya ada bisikan kecil yang tak pernah bisa ia hilangkan. Mengapa akhir-akhir ini Bima lebih sering sibuk dengan ponselnya daripada berbicara dengannya? Setelah sarapan selesai, Bima pamit dengan terburu-buru. Aku duluan. Ya, Sar. Nanti mungkin pulangnya agak malam lagi. Ada kerjaan tambahan. Sari hanya mengangguk. Meski hatinya sedikit kecewa. Ia ingin sekali meminta Bima untuk pulang lebih cepat. Ingin sekali merasakan lagi makan malam bersama keluarga. Tapi bibirnya seolah terkunci. Ia takut ucapannya justru membuat suasana tidak enak. Nisa melambaikan tangan riang kepada ayahnya. Hati-hati. Ya, serunya. Bima sempat membalas lambaian itu dengan senyum singkat. Lalu berlalu dengan motornya. Sari berdiri di depan pintu, memperhatikan punggung suaminya yang menjauh. Ia menarik napas panjang, menahan rasa sesak di dada. Ya Allah, semoga memang benar Mas cuma sibuk kerja, bisiknya lirih. Setelah Bima pergi, rumah kembali sepi. Sari merapikan meja makan, mencuci piring, lalu melanjutkan pekerjaan rumah lainnya. Setiap sudut rumah ia bersihkan dengan telaten, seolah ingin mengusir rasa resah yang mengendap di hatinya. Ia tahu, menjadi ibu rumah tangga sering membuatnya terlihat lelah, tapi di balik itu ada kebanggaan tersendiri. Ia ingin Nisa tumbuh dengan penuh kasih sayang, meski kadang harus menelan pil pahit sendiri. Siang itu, setelah menjemput Nisa pulang sekolah, Sari menyiapkan makan siang. Nisa bercerita panjang lebar tentang kegiatan di kelas. Sari mendengarkan dengan sabar, tertawa kecil setiap kali Nisa menirukan gaya gurunya. Namun di sela-sela tawa itu, pikirannya melayang pada Bima. Ia bertanya-tanya, apakah suaminya sudah makan siang? Makan siang, apakah ia sedang bekerja keras di kantor? Atau justru bersama orang lain? Pertanyaan itu membuat hatinya semakin gelisah. Menjelang sore, Sari kembali ke dapur. Dapur adalah tempat yang selalu bisa menenangkan hatinya. Ia duduk sebentar di kursi kayu kecil, menatap kompor yang sudah dingin. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Bukan tangis keras, hanya air mata yang jatuh pelan, seolah ingin bersembunyi. Ia menghapusnya sepat-sepat. Khawatir Nisa melihat, meski hidupnya tampak tenang. Sesungguhnya ada badai kecil yang mulai berputar di hatinya. Ia merasa ada jarak antara dirinya dan Bima. Jarak yang semakin lama semakin lebar. Namun, Sari tetap berusaha menenangkan diri. Ia berkata pada hatinya, aku harus percaya, aku harus kuat. Semua ini demi keluarga kecilku. Di malam hari, ketika Nisa sudah tertidur, Sari duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap pintu yang masih tertutup, menunggu suara motor suaminya. Jarum jam terus bergerak, melewati angka 9, lalu 10, hingga 11. Bima belum juga pulang. Sari menarik napas dalam-dalam, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Wajah mereka di foto itu penuh senyum bahagia, penuh harapan. Apa yang berubah dari kita, Mas? Bisiknya pelan, matanya berkokek-kokoka. Tapi ia tetap menunggu, tetap percaya, meski hatinya penuh tanya. Ketika akhirnya suara motor terdengar di halaman, Sari buru-buru berdiri. Ia mencoba menyembunyikan kesedihannya dengan senyum. Bima masuk dengan langkah cepat.
menaruh tas di kursi, dan langsung berkata, "Aku capek banget, Sar. Besok aja ceritanya ya." Tanpa menunggu jawaban, ia masuk ke kamar. Sari terdiam, berdiri, memandang pintu kamar yang tertutup. Tangannya menggenggam erat ujung jilbabnya, menahan air mata. Ia melangkah pelan ke dapur, duduk di kursi, dan menangis dalam diam. Dapur itu kembali menjadi saksi bisu air matanya. Air mata yang ia sembunyikan dari suaminya, dari anaknya, bahkan dari dirinya sendiri. Malam itu, Jogja terasa sunyi. Di luar rumah, suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan. Di dalam rumah, hanya ada seorang perempuan yang masih setia berdoa dalam hati, berharap esok hari suaminya kembali seperti dulu. Kembali membawa hangatnya cinta. Kembali menjadi sosok yang ia kenal saat pertama kali jatuh cinta. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang sama. Hanya saja, hati Sari semakin sering terasa kosong. Bima, yang dulu pulang kerja sebelum maghrib untuk makan malam bersama, kini hampir setiap malam baru pulang lewat pukul 10. Kadang ia pulang dengan wajah lelah, kadang dengan senyum samar yang aneh, senyum yang tidak sepenuhnya jujur. Setiap kali Sari mencium aroma tubuhnya, ada bau asing yang melekat, bukan bau keringat lelah setelah bekerja, tapi wangi parfum yang tidak pernah mereka beli, parfum yang tidak pernah ia cium sebelumnya di rumah. Sari mencoba berpikir positif. Berulang kali ia menenangkan dirinya dengan bisikan hati. Mungkin di kantor ada yang pakai parfum kuat, terus nempel ke bajunya. Mungkin dia pinjem parfum teman kantornya biar nggak bau keringat. Jangan mikir macem-macem, Sar. Namun, seberapa sering ia mencoba, semakin sulit untuk membohongi hatinya sendiri. Bau itu selalu sama, muncul setiap malam ketika Bima pulang terlambat. Nisa, anak kecil yang polos itu, seringkali menunggu ayahnya. Ia duduk di meja makan, dengan buku pelajaran terbuka, sambil sesekali menoleh ke arah pintu. Malam itu, ketika jam sudah menunjukkan pukul 9 lewat, Nisa masih duduk di kursi kayu sambil menguap. "Bu, ayah nggak pulang-pulang ya? Kok makan malamnya cuma kita berdua lagi?" tanyanya dengan nada polos. Sari terdiam sejenak, hatinya perih mendengar pertanyaan itu. Ia berusaha tersenyum, meski matanya terasa panas. "Ayah kerja lembur, Nak, biar besok Nisa bisa punya bekal sekolah yang cukup. Ayah sayang sama kita, makanya kerja keras," jawab Sari dengan suara yang dibuat setenang mungkin. Tapi Nisa tidak langsung percaya. Anak sekecil itu memang belum tahu banyak tentang dunia orang dewasa. Tapi ia bisa merasakan ada yang berubah. Dengan wajah murung, ia kembali bertanya, "Tapi kenapa ayah jarang ketawa sama kita, Bu? Dulu ayah sering cerita lucu. Sekarang nggak pernah. Dulu ayah sering gendong aku. Sekarang kalau pulang langsung tidur." Kata-kata itu menusuk jantung Sari. Ia mengalihkan pandangan, pura-pura sibuk merapikan piring, padahal matanya mulai basah. "Ya mungkin ayah capek, Nak. Kamu harus sabar ya. Nanti kalau ada waktu luang, kita ajak ayah jalan-jalan lagi." Malam itu, setelah Nisa tertidur, Sari berdiri di dapur sambil mencuci piring. Air keran terus mengalir. Suara gemericik air bercampur dengan suara hatinya yang kacau. Tangan Sari menggosok piring, tapi pikirannya jauh melayang. Ia teringat masa lalu, saat baru menikah, ketika Bima selalu pulang tepat waktu, dan makan malam menjadi momen terindah setiap hari. Mereka sering bercanda sambil berebut lauk, sering tertawa meski hanya makan tempe goreng dan sayur bening. Kini, meja makan itu terasa dingin dan sepi. Hanya ada dirinya dan Nisa. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia buru-buru menyekanya dengan punggung tangan, takut ketahuan kalau ada yang melihat. Tapi tak ada siapapun di dapur selain dirinya. Justru di dapur inilah ia merasa bebas untuk menangis, tempat yang menjadi saksi bisu kesedihannya. Beberapa hari kemudian, tanda-tanda itu semakin jelas.
Bima semakin sering membawa ponsel ke kamar mandi. Kadang ia tertawa kecil sendirian sambil mengetik pesan. Sari yang memperhatikan hanya bisa menelan ludah. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Ia takut pertanyaannya justru membuat Bima marah atau tersinggung. Malam-malamnya penuh dengan rasa curiga yang ditahan dalam diam. Suatu sore, ketika Bima baru saja pulang, Sari mencium bau parfum itu lagi. Parfum beraroma bunga yang manis, berbeda jauh dengan parfum biasa yang dipakai Bima yang beraroma maskulin dan segar. Hidung Sari menangkapnya jelas. Ia menunduk, pura-pura sibuk merapikan meja. Padahal dalam hati ada perasaan tak menentu. "Gak usah nunggu aku makan, Sar. Aku tadi udah makan di luar," kata Bima sambil melepas kemejanya dan masuk ke kamar. Kalimat sederhana itu membuat Sari terpaku. Ia sudah menyiapkan makan malam sejak sore. Menumis sayur kesukaan Bima, menggoreng ikan dengan hati-hati supaya tidak gosong. Semua itu kini terbuang sia-sia. Sari duduk di kursi dapur, menatap meja makan yang penuh dengan lauk yang tidak disentuh. Ia merasa usahanya tidak berarti lagi. Perjuangannya menjaga rumah, menjaga cinta, seolah sia-sia. Ia ingin marah, ingin protes, tapi suaranya hilang, ditelan rasa takut. Hari-hari berlalu semakin berat. Setiap kali Bima pulang, Sari selalu mencium aroma parfum itu. Setiap kali ia mencoba mendekat, Bima selalu mengalihkan pembicaraan, seakan tidak ingin ditanya. Bahkan, senyum Bima kini sering terasa aneh. Senyum samar, seperti senyum orang yang menyembunyikan sesuatu. Suatu malam, ketika Bima sudah tidur, Sari duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram membuat bayangan tubuhnya terlihat panjang di dinding. Ia memandangi ponselnya sendiri. Bingung harus bercerita kepada siapa. Ia ingin sekali curhat kepada ibunya di desa. Tapi ia tahu itu hanya akan membuat ibunya khawatir. Ia ingin bercerita kepada sahabatnya, tapi takut rahasia rumah tangganya jadi bahan gosip. Akhirnya, ia memilih memendam. Lagi-lagi, hanya bisa berbicara dengan Tuhan lewat doa-doa lirih di malam hari. Di sela tangisnya, ia mendengar suara kecil dari kamar. Rupanya Nisa terbangun dan berjalan ke arah ibunya. Dengan mata setengah terpejam, anak itu duduk di pangkuan Sari. "Bu, kenapa nangis?" tanyanya polos. Sari cepat-cepat menghapus air matanya, tersenyum paksa, lalu mengelus rambut putrinya. "Ibu gak apa-apa, Nak. Ibu cuma capek." Nisa menatap wajah ibunya lama, lalu berkata pelan, "Aku sayang sama ibu. Aku juga sayang sama ayah. Aku pengen kita kayak dulu lagi." Ucapan itu membuat dada Sari semakin sesak. Anak sekecil itu pun bisa merasakan kalau ada sesuatu yang tidak beres. Hari berganti, tetapi tanda-tanda itu tidak pernah hilang, bahkan semakin nyata. Sari mulai memperhatikan bahwa Bima sering membawa pulang pakaian yang wangi sekali, seolah baru dicuci atau baru disemprot parfum mahal. Kadang ada senyum tipis di wajahnya ketika membuka pesan di ponsel. Kadang ia pulang dengan wajah berbinar, berbeda dengan wajah lelah yang biasa. Semua itu membuat hati Sari penuh tanya. Suatu sore, Sari sedang menjemur pakaian di halaman belakang ketika Nisa berlari mendekat. "Bu, tadi aku lihat ayah di jalan, tapi ayah gak sendirian. Ada orang cewek di motor ayah." Kata-kata itu membuat tubuh Sari kaku seketika. Ia memandang Nisa dengan wajah terkejut. "Apa? Kamu yakin itu ayah?" tanya Sari. Suaranya bergetar. "Iya, Bu. Tadi aku pulang bareng temenku, terus lihat ayah di lampu merah. Ceweknya duduk di belakang, Bu. Aku panggil, tapi ayah gak denger." Nisa bicara polos, tanpa menyadari betapa dalam luka yang ia tanamkan di hati ibunya. Sari tersenyum kaku, berusaha menutupi kegelisahannya. "Mungkin kamu salah lihat, Nak. Jangan bilang siapa-siapa ya. Bisa jadi cuma mirip." Tapi dalam hati, Sari tahu
bahwa kata-kata Nisa itu tidak mungkin bohong. Anak kecil biasanya jujur apa adanya. Malam itu, Sari duduk di dapur lebih lama dari biasanya. Ia menatap api kecil di kompor yang nyala redup, seperti nyala cintanya yang mulai padam. Tangannya menggenggam sendok kayu erat-erat, sementara air mata terus menetes tanpa henti. Pertanyaan demi pertanyaan menumpuk di kepalanya. Apakah benar Bima punya perempuan lain? Apakah semua aroma parfum asing, senyum samar, dan pulang larut itu karena perempuan itu? Ia merasa tubuhnya lemah, tapi hatinya penuh gejolak. Sejak hari itu, Sari mulai menyadari rumah tangganya sedang berada di ujung jurang. Ia belum punya keberanian untuk menanyakan langsung, tapi hatinya tahu ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Dan setiap kali ia kembali ke dapur, tempat yang menjadi saksi bisu kesedihannya, ia tahu bahwa air mata itu bukan lagi karena bawang yang pedas, tapi karena kenyataan yang perlahan-lahan mulai terbuka. Malam itu, rumah terasa sepi. Hanya suara air dari kamar mandi yang terdengar. Tempat Bima sedang membersihkan diri setelah pulang larut seperti biasa. Sari duduk di ruang tamu, menunggu sambil pura-pura merapikan bantal di sofa. Matanya lelah, hatinya pun lelah. Ia sudah terbiasa menunggu. Tapi malam itu, ada rasa gelisah yang berbeda. Seakan sesuatu akan terjadi. Ponsel Bima tergeletak di atas meja. Layar menyala sebentar, lalu bergetar. Sari sempat menoleh. Awalnya berniat tidak peduli, tapi entah kenapa, matanya terus tertuju pada benda itu. Getaran kedua muncul. Lalu ketiga, membuat hati Sari berdegup kencang. Rasa ingin tahu yang selama ini ia tahan, akhirnya muncul begitu kuat. Ia berjalan perlahan, tangan dingin dan gemetar, lalu meraih ponsel itu. Di layar muncul notifikasi pesan, hanya beberapa kata, tapi cukup untuk membuat lututnya lemas. "Mas, terima kasih sudah menemaniku tadi malam." Kalimat singkat, sederhana, tapi penuh makna yang menghancurkan. Dunia Sari seakan berhenti. Napasnya tercekat, matanya langsung panas dipenuhi air mata. Ia membaca lagi dan lagi, berharap ada kesalahan, berharap itu hanya pesan nyasar. Tapi jelas, di sana tertera nama pengirim. Seorang perempuan, bukan rekan kerja yang ia kenal, bukan saudara, bukan nama yang pernah ia dengar sebelumnya. Tangan Sari bergetar hebat. Ia menaruh ponsel itu kembali ke meja dengan cepat, seolah takut terbakar. Jantungnya berdebar kencang, wajahnya pucat. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin langsung membuka pintu kamar mandi dan menanyai suaminya saat itu juga. Tapi tubuhnya membeku, ada sesuatu yang menahan. Rasa takut bercampur sakit. Air mata jatuh deras di pipinya. Sari menutup mulut dengan tangannya agar tidak bersuara. Ia mundur pelan, duduk di kursi, menatap kosong ke arah dinding. "Ya Allah, apa yang sebenarnya Mas lakukan di luar sana?" bisiknya lirih. Suara air dari kamar mandi masih terdengar, normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal di luar kamar mandi, hati seorang istri sedang hancur berkeping-keping. Ketika Bima keluar dengan handuk di pundak, ia melihat Sari duduk di ruang tamu. "Sar, kok belum tidur?" tanyanya santai. Tanpa curiga sedikit pun, Sari buru-buru menyeka wajahnya, berpura-pura menguap. "Nggak apa-apa mas, tadi ketiduran sebentar." Bima mengangguk, lalu mengambil ponselnya di meja. Saat itulah, dada Sari kembali berdegup kencang. Ia mengamati wajah Bima, berharap ada tanda bersalah. Tapi Bima tetap tenang, bahkan tersenyum tipis sambil mengetik sesuatu di layar. Malam itu Sari tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping suaminya, tapi matanya terus menatap langit-langit. Pikirannya penuh tanya, apa benar Bima punya perempuan lain? Apakah selama ini alasan pulang larut bukan karena pekerjaan, tapi
Karena bersama perempuan itu, ingatannya kembali pada bau parfum asing. Senyum samar. Jawaban singkat setiap kali ia bertanya. Semua potongan puzzle itu mulai menyatu. Beberapa kali Sari hampir membangunkan Bima untuk bertanya langsung. Tapi ia menahan diri. Lidahnya keluh, hatinya takut mendengar jawaban yang akan membuatnya semakin hancur. Jadi ia hanya bisa menangis pelan, membalikkan badan, menghadap tembok. Sementara punggung Bima terasa jauh di sebelahnya. Keesokan paginya, Sari menyiapkan sarapan seperti biasa. Tangannya sibuk menggoreng tempe dan membuat sayur bening. Tapi pikirannya melayang. Nisa duduk di kursi sambil mengikat rambutnya sendiri. "Bu, kok ibu kelihatan capek banget? Matanya merah?" tanya Nisa polos. Sari tersenyum hambar, mencoba menutupi kesedihan. "Ibu cuma kurang tidur, Nak. Gak apa-apa." Ia tak ingin anak kecil itu terbebani oleh masalah orang dewasa. Saat sarapan, Bima terlihat lebih bersemangat. Dari biasanya, ia menerima telepon sambil tersenyum kecil. "Iya, nanti aku ke sana." "Iya, siap," katanya. Lalu buru-buru menutup telepon ketika menyadari Sari memperhatikan. "Kerjaan, Sar," ucapnya cepat. Sari hanya mengangguk, menahan gejolak di dadanya. Ia ingin sekali bertanya, kerjaan atau perempuan itu, tapi bibirnya tetap terkunci. Ia hanya bisa menatap sendok di tangannya sambil merasakan dunia semakin asing. Hari-hari berikutnya, rasa curiga itu semakin besar. Sari mulai memperhatikan kebiasaan Bima. Ia lebih sering membawa ponselnya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Ia juga memasang pola kunci layar, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Kalau ada pesan masuk, ia buru-buru menyembunyikan layar. Semua sikap itu semakin memperkuat firasat Sari bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu malam, ketika Bima tertidur lelap, Sari memberanikan diri meraih ponsel suaminya. Tangannya gemetar hebat, jantungnya berdetak kencang. Tapi ia terhenti ketika melihat layar terkunci dengan pola. Air matanya langsung mengalir deras. "Mas, kenapa kamu sampai segini? Takutnya aku tahu. Apa yang kamu sembunyikan?" bisiknya. Ia meletakkan kembali ponsel itu di meja dengan tangan bergetar. Keesokan harinya, saat menjemur pakaian, Sari kembali teringat pesan yang ia baca malam itu. Kata-kata singkat dari perempuan asing itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. "Mas, terima kasih sudah menemaniku tadi malam." Kata-kata itu seperti pisau yang terus mengiris hatinya. Ia ingin percaya bahwa semua itu hanya salah paham, tapi logika dan perasaan tidak bisa lagi menipu dirinya. Di sore yang lain, ketika Bima pulang, Sari memberanikan diri untuk menatap dalam-dalam wajah suaminya. "Mas, kamu beneran kerja lembur tiap malam?" tanyanya pelan, mencoba terdengar tenang. Bima sedikit terkejut, lalu tersenyum kaku. "Ya iyalah Sar, kalau nggak lembur, uang dari mana buat bayar sekolah Nisa? Kamu mikir apa sih?" Jawaban itu terdengar wajar, tapi tatapan matanya tidak meyakinkan. Sari bisa merasakan ada kebohongan di balik kata-kata itu. Ia ingin membalas dengan pertanyaan tajam. Ingin mengatakan bahwa ia tahu ada perempuan lain, tapi bibirnya terkunci lagi. Ia memilih diam, menahan semua luka di dalam hati. Malam demi malam berlalu dengan penuh tangis diam-diam. Dapur tetap menjadi tempat pelarian Sari. Setiap kali ia memasak, setiap kali mencuci piring, air matanya jatuh tanpa disadari. Nisa pernah beberapa kali memergoki ibunya menangis di dapur, tapi Sari selalu menutupi dengan alasan sepele. "Ibu, kena bawang nak," makanya matanya pedih. Namun, hati seorang anak tetap bisa merasakan. Nisa sering memeluk ibunya tanpa sebab, seakan tahu bahwa ibunya sedang terluka. Sari hanya bisa membalas pelukan itu dengan senyum palsu, berusaha kuat meski hatinya remuk. Suatu malam, saat Bima mandi lagi,
Ponselnya kembali bergetar di meja. Sari menoleh dengan perasaan campur aduk. Kali ini, ia tidak tahan lagi. Ia mengambil ponsel itu dengan cepat. Matanya langsung mencari notifikasi. Dan benar saja, ada pesan dari nama yang sama. "Mas, aku kangen, kapan kita bisa ketemu lagi?" Dada Sari seperti dihantam palu. Pesan itu terlalu jelas, terlalu nyata. Tidak ada alasan lagi untuk menyangkal. Suaminya benar-benar punya hubungan dengan perempuan lain. Tangannya gemetar, matanya kabur oleh air mata. Ia meletakkan ponsel itu terburu-buru, takut Bima keluar dari kamar mandi dan memergokinya. Sari mundur beberapa langkah, lalu duduk di kursi dengan tubuh lemas. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, menangis sejadi-jadinya dalam diam. Suara isakannya hampir pecah, tapi ia buru-buru menahan agar tidak terdengar. Dunia yang ia bangun selama bertahan-tahan bersama suaminya kini mulai runtuh di depan matanya. Ketika Bima keluar dari kamar mandi, ia tidak menyadari apa-apa. Ia mengambil ponselnya seperti biasa, membuka kunci layar dengan cepat, lalu tersenyum kecil sambil mengetik balasan. Sari memperhatikan dari jauh. Perih sekali rasanya melihat senyum itu bukan untuk dirinya. Malam itu, Sari semakin sulit tidur. Ia berbalik ke arah lain, menahan tangis. Di dalam hatinya, pertanyaan besar terus berputar. Haruskah ia tetap diam demi mempertahankan rumah tangga? Atau haruskah ia berani menanyakan langsung dan mendengar jawaban yang mungkin akan menghancurkan segalanya? Dalam gelap, ia menatap wajah Nisa yang tertidur pulas di kamar sebelah. Anak kecil itu tidak tahu bahwa keluarganya berada di ambang kehancuran. Air mata Sari kembali jatuh, membasahi bantal. Ia berdoa dalam hati, memohon kekuatan untuk menghadapi kenyataan pahit yang perlahan mulai terbuka. Dan di balik semua itu, ia tahu rahasia suaminya tidak akan bisa disembunyikan lebih lama lagi. Pagi itu, Jogja masih basah oleh embun. Udara dingin menyeruak masuk lewat jendela dapur yang terbuka. Sari berdiri di depan wajan, menumis bawang merah dan bawang putih seperti biasanya. Asap tipis mengepul, aroma harum memenuhi ruangan. Tapi matanya basah, sebab setelah malam panjang yang penuh tangis. Ia tersenyum kecil ketika mendengar suara langkah kaki Nisa di ruang tamu. Senyum yang dipaksakan agar anaknya tidak curiga. Setiap tetes minyak yang meletup di wajan rasanya seperti menampar perasaannya sendiri. Ia tahu senyum yang dipakainya hanyalah topeng. Hatinya retak, tapi ia tetap ingin terlihat kuat. Sambil mengaduk sayur, air matanya kembali jatuh. Iki dudu mergo bawang, iki mergo ati sing wes remuk, gumamnya lirih. Suara hampir tak terdengar. Nisa masuk ke dapur. Rambutnya masih acak-acakan. "Bu, kok dari tadi masak lama banget? Aku udah lapar," katanya manja. Sari buru-buru menyeka wajah dengan ujung kerudungnya. "Ya nak, sebentar lagi matang. Kamu duduk aja dulu di meja makan." Anak itu menurut. Sari menahan tangisnya, menambahkan garam ke dalam sayur, dan mencoba menstabilkan napasnya. Saat akhirnya makanan tersaji, ia membawa semuanya ke meja makan. Bima baru saja keluar dari kamar dengan pakaian rapi. Wangi parfum menyengat yang lagi-lagi bukan aroma yang biasa ia kenal. Sari menoleh sekilas. Hatinya kembali berdesir perih. Mereka bertiga duduk bersama. Dari luar, pemandangan itu tampak seperti keluarga harmonis. Ayah, ibu, dan anak makan pagi dengan hangat. Tapi di balik meja itu, Sari sedang berperang dengan dirinya sendiri. Senyumnya hambar, hanya sekadar formalitas. Nisa tertawa kecil karena cerita lucu di sekolah. Sari mencoba ikut tertawa, tapi suaranya terdengar kering. Bima sesekali melirik. Ponselnya di samping piring, seakan lebih tertarik dengan layar kecil itu daripada kebersamaan di meja.
"Mas, bisa nggak sekali aja sarapan tanpa pegang HP?" Suara Sari pelan, mencoba terdengar lembut. Bima menoleh, agak kesal. "Lah ini kerjaan, Sar. Aku harus standby." "Kamu ngerti apa sih?" katanya ketus. Sari menunduk, tidak membalas. Ia menelan rasa pahit bersama suapan nasi di mulutnya. Nisa hanya diam, matanya bergantian melihat ayah dan ibunya. Hatinya kecil, tapi bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Hari itu berjalan lambat. Setelah Bima berangkat, Sari kembali ke dapur, mencuci piring sambil menahan isak. Tangannya sibuk menggosok, tapi pikirannya berputar. Ia teringat pesan singkat dari perempuan itu, teringat senyum samar di wajah Bima, teringat malam-malam sepi yang ia lewati sendirian. Di sela-sela pekerjaannya, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Aku kudu kuat, ora kabeh singkaton bahagia, ikut tenan bahagia. Ning, nganti kapan aku kudu pura-pura?" Beberapa hari berikutnya, luka itu semakin terasa. Setiap kali Bima pulang larut, Sari hanya bisa duduk di ruang tamu, berpura-pura menonton televisi. Padahal matanya kosong. Ia ingin bertanya, ingin menjerit, tapi lidahnya keluh. Ia takut pertanyaan itu akan membuat rumah tangga mereka runtuh seketika. Nisa beberapa kali bertanya polos, "Bu, ayah kok sekarang jarang cerita-cerita sama aku ya? Dulu kan ayah sering nemenin aku belajar." Pertanyaan itu menusuk jantung Sari. Ia hanya menjawab dengan senyum tipis, "Ayah lagi sibuk kerja, Nak. Kamu jangan sedih, nanti ibu yang temenin." Tapi dalam hati, Sari menangis lagi. Ia tahu itu bukan hanya soal kerja. Ada sesuatu yang jauh lebih menyakitkan di balik alasan sibuk itu. Suatu malam, ketika Bima pulang lebih larut dari biasanya, Sari mencoba memberanikan diri. Ia duduk di ruang tamu, menunggu suaminya datang. Jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Begitu pintu terbuka, Bima masuk dengan wajah capek. Tapi ada senyum samar yang entah kenapa justru membuat Sari semakin curiga. "Mas, aku boleh tanya sesuatu?" Suara Sari pelan. Bima menaruh tasnya, melepas sepatu. "Apalagi, Sar? Aku capek banget." "Jangan nambah masalah." Sari menelan ludah, mencoba menahan getaran di suaranya. "Kenapa akhir-akhir ini Mas sering pulang larut?" "Aku cuma butuh penjelasan." Bima mendesah panjang, lalu duduk di sofa. "Aku udah bilang, Sar. Kerja, kamu gak percaya sama sekali ya?" "Aku percaya, Mas. Tapi kadang-kadang sikap Mas bikin aku ragu." Aku nemu pesan di HP Mas." Suara Sari semakin lirih. Air matanya jatuh begitu saja. Wajah Bima berubah seketika. Tatapannya tajam. "Kamu ngintip HP-ku?" Sari terdiam, menunduk. Tubuhnya gemetar. "Jangan pernah lagi kamu ganggu privasiku. Kamu itu istri. Tugasmu ngurus rumah, bukan kepo sama urusan kerjaanku." Suara Bima meninggi. Sari menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis yang hampir pecah. Ia tidak berani membalas, tidak berani mengungkapkan semua luka yang sudah menumpuk. Malam itu, pertengkaran kecil itu berakhir dengan keheningan yang menyesakkan. Keesokan paginya, Sari tetap memasak seperti biasa. Wajahnya kembali ditutupi senyum. Ia tahu Tetong Geti Tanggonia sering melihat keluarga mereka sebagai contoh keluarga rukun. Ia tidak ingin aib rumah tangganya menjadi bahan gosip. Maka ia terus menutup luka dengan senyum palsu, meski dalam hati sudah berdarah-darah. Di pasar, saat membeli sayur, pedagang langganannya sempat berkata, "Mbak Sari, wajahnya kok pucat, kurang sehat ya?" Sari hanya tersenyum. "Nih, boten napa-napa, cuma kurang turu." Padahal yang kurang bukan tidur, tapi kebahagiaan. Malam-malam berikutnya, ia sering duduk sendirian di dapur setelah semua tidur. Di depannya ada secangkir teh hangat, tapi rasanya hambar. Ia menatap api kompor yang sudah padam,
matanya kosong. Ya Allah, nganti kapan aku kuat pura-pura? Nisa butuh aku, tapi aku uga butuh jawaban, bisiknya sambil menangis lirih. Sari mencoba menuliskan perasaannya di buku kecil. Ia menulis semua yang ia rasakan, semua luka yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Di setiap halaman ada tetesan air mata yang membasahi tinta. Buku itu menjadi saksi bisu penderitaannya. Suatu ketika, Nisa masuk diam-diam ke dapur dan melihat ibunya menulis sambil menangis. "Bu, kenapa nangis lagi? Aku gak suka lihat ibu sedih," kata Nisa sambil memeluk pinggang ibunya. Sari terkejut, buru-buru menutup buku itu. Ia memeluk anaknya erat-erat. "Ora, apa-apa nak? Ibu cuma kangen sama masa kecilmu, kamu jangan khawatir." Ya, tapi dalam hatinya, ia sadar anak sekecil itu sudah mulai mengerti bahwa keluarganya tidak baik-baik saja. Hari demi hari berlalu. Senyum palsu itu semakin berat untuk dipertahankan. Setiap kali ia memasak di dapur Jogja yang sederhana itu, ia merasa seperti sedang menutupi luka dengan aroma bawang dan tempe goreng. Tapi semakin ia sembunyikan, semakin dalam luka itu menusuk. Ia tahu, cepat atau lambat, semua rahasia itu akan terbuka. Dan saat hari itu tiba, ia tidak tahu apakah masih mampu berdiri atau akan jatuh berkeping-keping. Untuk sementara, ia hanya bisa bertahan dengan senyum yang semakin tipis, dengan air mata yang terus ia sembunyikan di balik dapur kecilnya. Sore itu, udara Jogja lembab. Langit mulai berwarna jingga keemasan. Sari duduk di dalam angkot yang melaju pelan di sepanjang jalan Malioboro. Matanya terus mengikuti motor suaminya dari kejauhan. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin membasahi telapak tangannya meski udara tidak begitu panas. Seumur hidupnya, ia tidak pernah membayangkan dirinya melakukan hal seperti ini. Menguntit suaminya sendiri. Tapi rasa penasaran bercampur sakit hati memaksanya untuk mencari kebenaran. Motor Bima berhenti di sebuah kafe kecil di sudut kota. Kafe itu cukup ramai, dipenuhi anak-anak muda yang nongkrong sambil menyeruput kopi. Sari turun dari angkot beberapa meter sebelum kafe, berjalan cepat sambil menundukkan wajahnya. Ia berdiri di balik tiang listrik, menatap suaminya dari kejauhan. Di sana, Bima terlihat duduk di meja dekat jendela bersama seorang wanita muda. Wanita itu mengenakan blus putih sederhana. Rambutnya tergerai indah. Dari kejauhan saja, Sari bisa melihat betapa cerah senyumnya. Dan yang lebih menyakitkan, Bima tampak ikut tertawa lepas. Sesuatu yang sudah lama tidak ia tunjukkan di rumah. Sari merasa dadanya diremas. Napasnya pendek, matanya panas. Tangannya gemetar memeluk tas aratorat, seolah itu satu-satunya penopang agar tubuhnya tidak roboh. Setiap kali melihat mereka tertawa bersama, seakan dunia di sekitarnya runtuh sedikit demi sedikit. Ia ingin berteriak, ingin masuk ke dalam kafe dan menampar wanita itu. Ingin bertanya langsung pada Bima, "Kenapa? Apa kurangnya aku?" Tapi suaranya terhenti di tenggorokan. Hanya air mata yang mengalir deras di pipinya. Tangan mereka hampir bersentuhan di atas meja. Bima tampak tidak keberatan, bahkan tersenyum semakin hangat. Sari menutup mulutnya dengan tangan, menahan suara tangis agar tidak terdengar orang-orang sekitar. Ia berdiri kaku, seperti patung yang ditancapkan di tanah. Dunia berputar, tapi dirinya tidak bisa bergerak. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Akhirnya, wanita itu bangkit sebentar, berjalan ke kasir. Bima menatapnya dengan pandangan yang tidak pernah lagi ia berikan kepada Sari sejak lama. Pandangan penuh kekaguman. Sari merasa perutnya mual, tubuhnya lemas. Ia mundur beberapa langkah. Takut kalau Bima melihatnya. Ia bersandar di tembok, menutup mata, mencoba menenangkan diri. Tapi suara tawa mereka
masih terenjang-genjang di kepalanya. Ketika wanita itu kembali ke meja, mereka melanjutkan percakapan. Dari gerakan bibir mereka, Sari bisa menebak ada kote-kata manis yang keluar. Ia tidak butuh mendengar jelas, karena hatinya sudah tahu suaminya bukan lagi hanya miliknya. Hujan rintik-rintik mulai turun. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Sari tetap berdiri di sana, membiarkan hujan membasahi rambut dan bajunya. Air hujan bercampur dengan air mata, membuat wajahnya semakin basah. Tapi ia tidak peduli. Yang ia tahu, sore itu ia telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dugaannya benar. Akhirnya, setelah hampir 1 jam, Bima dan wanita itu berdiri. Mereka berjalan keluar kafe bersama, berdampingan. Sari cepat-cepat bersembunyi di balik gerobak angkringan yang tutup. Ia melihat mereka berjalan menuju motor Bima. Wanita itu tertawa kecil saat Bima membukakan helm untuknya, lalu naik ke motor dengan nyaman. Seolah sudah terbiasa, Sari menutup mulutnya lagi. Kali ini hampir terisak keras. Ia ingin berlari menghampiri, ingin berteriak, "Bima, aku istrimu. Kenapa kamu tega?" Tapi kakinya tak bergerak. Seakan tanah menelannya hidap-hidap. Suara deru motor Bima menjauh, meninggalkan Sari yang berdiri sendirian di bawah hujan. Tubuhnya gemetar hebat, lututnya goyah, hingga akhirnya ia terduduk di trotoar yang basah. Orang-orang lewat menatapnya sekilas. Ada yang iba, ada yang cuek, tapi tak seorang pun berhenti. Dalam hatinya, Sari merintih. Ya Allah, kok tega tenan wong sing tak tresnani ngelakoni iki marang aku. Aku wis setia, aku wis ngorbanake kabeh, tapi kok balasane kaya ngene. Tangisnya pecah tanpa bisa ia tahan lagi. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berdiri, melangkah pelan pulang ke rumah. Bajunya basah kuyup, rambutnya lepek menempel di wajah. Jalanan terasa panjang, setiap langkah berat, tapi yang paling berat adalah beban di dadanya. Sesampainya di rumah, Nisa berlari menghampirinya. "Bu, kok basah kuyup? Tadi kehujanan ya?" tanyanya polos. Sari tersenyum kaku, mencoba menutupi kesedihannya. "Iya nak, ibu tadi lupa bawa payung." Nisa mengangguk, lalu mengambil handuk kecil untuk ibunya. "Aku sayang ibu," katanya sambil memeluk erat. Pelukan itu membuat Sari hampir kembali menangis. Tapi kali ini ia berusaha menahan diri karena tidak ingin Nisa melihat air mata lagi. Malam itu, Sari duduk lama di kamar, menatap kosong ke arah dinding. Bima belum pulang, mungkin masih bersama wanita itu. Ia mencoba memejamkan mata, tapi bayangan pertemuan di kafe terus muncul. Suara tawa mereka terus menggema di telinganya. Ia mengingat kembali masa-masa awal pernikahan mereka. Bagaimana Bima dulu mengejarnya dengan sabar. Bagaimana ia yakin Bima adalah lelaki terbaik untuknya. Mereka pernah berjanji sehidup semati. Berjanji tidak akan menyakiti satu sama lain. Semua kenangan indah itu kini terasa seperti kebohongan besar. Sari memeluk bantal erat-erat. Tubuhnya terguncang oleh tangis. "Aku ora kuat Gusti. Aku ora ngerti kudu piye maneh. Aku ora pengen Nisa dadi korban. Tapi aku uga ora sanggup nampak kabeh iki." Ketika akhirnya Bima pulang larut malam, Sari hanya berpura-pura tidur. Ia mendengar jelas langkah kaki suaminya. Suara tas diletakkan di meja. Suara ponsel bergetar dengan notifikasi. Ia tidak berani membuka mata. Kalau ia lihat wajah Bima malam itu, mungkin ia tidak bisa menahan diri lagi. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri. Suatu hari, ia harus bicara. Ia harus tahu kebenaran dari mulut Bima sendiri. Tapi untuk malam itu, ia memilih diam, memilih menelan luka sendirian. Dan sejak hari itu, senyum Sari benar-benar berubah. Dari luar,
ia masih tersenyum pada tetangga. Masih terlihat ramah pada semua orang. Karatres, tapi di balik senyum itu, ada luka yang semakin dalam. Luka yang tidak lagi bisa disembunyikan selamanya. Malam itu, udara Jogja terasa lebih dingin dari biasanya. Angin masuk lewat celah jendela, menimbulkan suara lirih seperti bisikan. Sari duduk di ruang tamu dengan tangan saling menggenggam erat. Telapak tangannya dingin, tubuhnya gemetar, tapi hatinya sudah bulat. Ia tidak bisa lagi terus menahan. Apa yang dilihatnya di kafe sore itu terus menghantui. Dan pesan-pesan di ponsel Bima adalah bukti yang tidak bisa dibantah. Malam itu, ia tahu waktunya untuk bicara sudah tiba. Bima baru saja pulang, melepas sepatu, dan duduk di kursi dengan wajah lelah. Ia membuka ponselnya sebentar, lalu menaruh di meja. Tidak menyadari kalau Sari sedang menatapnya dengan mata yang penuh luka. Penuh luka, sunyi menggantung di antara mereka, hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Dengan suara bergetar, Sari akhirnya membuka mulut. "Mas, aku mau tanya sesuatu." Bima menoleh, ekspresinya datar. "Apalagi, Sar? Aku capek, jangan bikin ribut malam-malam." Sari menelan ludah, menahan air mata yang sudah menggenang. "Mas, apa benar ada perempuan lain di hidupmu?" Suaranya lirih, tapi jelas. Bima terdiam. Matanya menghindari tatapan istrinya. Sunyi terasa semakin berat, seakan udara di ruangan itu hilang. Sari menunggu. Jantungnya berdentum kencang. Akhirnya Bima menghela napas panjang. Wajahnya menunduk. Aku salah, Sar. Aku lemah. Aku dekat dengan dia." Kata-kata itu menghantam Sari seperti petir. Tubuhnya goyah, hampir roboh. Dunia seolah berhenti berputar. Segala kenangan indah, segala janji, segala pengorbanan yang ia lakukan, semua hancur dalam sekejap. Ia menutup mulut dengan tangan. Air mata langsung jatuh deras. "Kenapa, Mas?" Suaranya parau. "Apa aku kurang buatmu? Aku sudah berusaha jadi istri yang baik, jadi ibu yang setia. Kenapa harus ada dia?" Bima mengusap wajahnya kasar. Frustrasi. "Aku gak bisa jelasin, Sar. Aku cuma merasa kosong. Aku merasa gak dihargai. Dia datang. Dia ngerti aku. Dia bikin aku nyaman. Aku salah. Aku akui itu. Tapi aku juga manusia." Sari mendengar itu seperti ditusuk ribuan jarum. "Gak dihargai? Mas tega ngomong begitu? Selama ini, siapa yang masakin kamu tiap hari? Siapa yang nungguin kamu pulang malam-malam? Siapa yang jagain anak kita ketika kamu sibuk sama duniamu sendiri?" "Aku ini istrimu, Mas. Aku ada buatmu. Tapi kamu malah bilang, aku gak ngerti kamu." Suaranya meninggi, penuh luka. Air matanya terus mengalir. Bima terdiam. Wajahnya menegang. Ia tidak berani menatap Sari. "Aku tahu aku salah, Sar. Aku benar-benar nyesel. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu." Sari menatapnya tajam. Matanya merah. "Tapi kamu sudah nyakitin aku. Mas, luka ini nggak bisa sembuh begitu saja. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, kamu ketemu dia di kafe, ketawa bareng, kayak nggak ada aku di hidupmu. Aku lihat gimana kamu manis sama dia. Sesuatu yang sudah lama nggak aku rasain dari kamu." Bima membeku. Ia tidak menyangka Sari mengikutinya. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata keluar. Sari melanjutkan. Suaranya semakin gemetar. "Mas, aku ini istrimu. Aku sudah serahkan seluruh hidupku buat keluarga ini. Aku tahan sakit. Aku tahan kecewa. Aku tutup mata demi Nisa. Tapi malam ini, aku gak bisa diam lagi. Aku butuh kejujuranmu. Kamu masih sayang sama aku atau enggak?" Pertanyaan itu menusuk hati Bima. Ia menunduk, lama terdiam. Lalu perlahan ia berkata,
Aku masih sayang sama kamu, Sar. Tapi aku juga nggak bisa bohong. Kalau aku punya rasa ke dia, aku bingung. Jawaban itu membuat Sari terisak keras. Astagfirullah, Mas. Tega kamu ngomong gitu. Apa? Cintamu ke aku sudah segampang itu dibagi-bagi? Tangisnya pecah. Tubuhnya berguncang. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Sementara Bima hanya duduk terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Di kamar sebelah, Nisa terbangun karena suara ibunya. Ia keluar pelan, berdiri di pintu, melihat ayah dan ibunya bertengkar. Bu, ayah, kenapa ribut? Suaranya lirih. Sari cepat-cepat menghapus air mata, berusaha tersenyum meski wajahnya hancur. Nggak apa-apa, Nak. Tidur lagi ya. Tapi mata Nisa yang polos itu menatap penuh kebingungan dan ketakutan. Bima berdiri, berjalan ke arah kamar, lalu berkata singkat, "Aku capek, aku tidur dulu." Ia meninggalkan Sari yang masih duduk dengan air mata deras. Sari menatap punggung suaminya yang menjauh, hatinya seperti diremuk. Malam itu, ia duduk lama di ruang tamu, sendirian. Ia merasa rumah yang dulu penuh cinta, kini hanyalah tempat kosong yang dingin. Ia berbisik pada dirinya sendiri. "Nganti, kapan aku kuat, Gusti? Aku kudu piye? Nisa butuh bapak. Tapi aku wis ora sanggup nahan kabeh iki." Jam dinding terus berdetak, menandai malam yang terasa tidak ada akhirnya. Sari akhirnya tertidur di sofa dengan wajah masih basah oleh air mata. Keesokan paginya, ia tetap memasak seperti biasa. Senyumnya kembali dipasang untuk menutupi luka. Tapi di balik senyum itu, hatinya sudah tidak sama lagi. Rahasia yang selama ini ia curigai, akhirnya terungkap. Dan luka itu terlalu dalam untuk dihapus begitu saja. Setiap kali ia menumis bawang di dapur, air matanya kembali jatuh. Ia teringat ucapan Bima, "Aku masih sayang kamu, tapi aku juga punya rasa ke dia." Kata-kata itu seperti belati yang terus menusuk setiap hari. Tetangga yang lewat depan rumah masih melihat Sari tersenyum ramah. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu ada hati yang remuk. Hanya dapur kecilnya yang tahu. Hanya kompor tua dan wajan hitam yang menjadi saksi air matanya. Hari-hari berikutnya berjalan penuh ketegangan. Sari mencoba bertahan demi Nisa, tapi hatinya terus diguncang rasa sakit. Ia tahu keputusan besar harus segera diambil. Tapi apakah ia siap? Ia sendiri belum tahu. Yang jelas, malam itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Rahasia yang selama ini ia takutkan akhirnya terungkap. Dan sejak itu, tidak ada lagi jalan kembali ke kehidupan yang dulu. Malam itu benar-benar menjadi malam penuh air mata. Sari duduk sendirian di dapur. Cahaya lampu redup menyinari wajahnya yang sembab. Dapur yang selama ini jadi tempat ia menuangkan cinta dan pengorbanan, kini berubah menjadi saksi bisu dari luka yang begitu dalam. Tangannya gemetar memegang gelas berisi air, tapi ia bahkan tak sanggup meneguknya. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi meja. Tangisnya tertahan, suaranya hanya berupa isakan lirih. Sesekali, ia mengusap pipinya kasar, berusaha menguatkan diri. Nisa sudah tidur, wajah kecilnya begitu polos, damai tanpa tahu badai besar sedang menghantam rumah tangganya. Sari menatap foto keluarga yang menempel di dinding dapur. Foto lama ketika mereka bertiga tersenyum di alun-alun Jogja. Ada becak di belakang mereka. Bima merangkul bahu Sari, dan Nisa kecil tersenyum lebar. Foto itu seakan mengejeknya malam itu. Betapa manis kenangan dulu, betapa pahit kenyataan sekarang. Dalam hati ia bergumam, "Gusti, apa salahku? Aku wis ngupaya kakek sing paling apik. Nanging kenapa balasannya koyo ngene?" Ia menangis lagi. Tubuhnya bergetar menahan sakit. Namun, di balik hancurnya hati, perlahan Sari sadar
bahwa ia tidak bisa terus larut. Ia masih punya Nisa. Ia masih punya tanggung jawab sebagai seorang ibu. Ia harus tegar, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk anaknya yang membutuhkan pelukan dan senyum meski semua runtuh. Pagi datang. Sinar matahari masuk lewat jendela dapur. Tapi bagi Sari, cahaya itu tidak membawa hangat, hanya membawa kenyataan bahwa ia harus menghadapi hari baru dengan luka yang belum kering. Ia tetap memasak, tetap menyiapkan sarapan. Saat Bima keluar dari kamar, wajahnya tampak kusut, matanya sayu, seolah tidak tidur semalaman. Mereka berdua tidak saling menyapa, hanya diam. Sari meletakkan piring nasi goreng di meja tanpa menatap suaminya. Nisa datang berlari kecil, duduk sambil berseru ceria, "Bu, aku lapar." Sari berusaha tersenyum dan mengusap kepala anaknya. Senyum itu dipaksakan, tapi cukup untuk membuat Nisa merasa aman. Bima menatap istrinya sebentar. Ada rasa bersalah yang jelas, tapi ia tidak berkata apa-apa. Sari pun tidak bertanya. Suasana meja makan itu dingin, hanya suara sendok dan garpu yang terdengar. Hari-hari berikutnya berjalan seperti itu. Sari tetap melakukan kewajibannya, tapi hatinya sudah tidak sama. Setiap kali ia memandang Bima, luka itu kembali terasa. Ia ingat kata-kata suaminya, "Aku masih sayang kamu, tapi aku juga punya rasa ke dia." Kalimat itu menempel di telinganya seperti kutukan. Di pasar, Sari mulai sering melamun. Ketika pedagang sayur bertanya, ia hanya tersenyum. Seadanya, para tetangga masih mengira rumah tangga mereka harmonis. Tidak ada yang tahu. Hanya dapur kecil itu yang tahu. Hanya wajan dan kompor yang mendengar isakannya setiap malam. Namun perlahan-lahan, Sari mulai berpikir tentang masa depannya. Ia mulai mempertimbangkan dua jalan yang sama-sama berat. Bertahan demi keluarga atau pergi demi harga dirinya. Setiap kali melihat Nisa, hatinya goyah. Ia ingin anaknya tumbuh dengan ayah. Tapi apakah ia rela hidup terus dalam luka? Suatu malam, ketika Nisa sudah tidur, Sari dan Bima duduk di ruang tamu. Hening, lalu Sari bicara pelan. "Mas, kita harus ngomong serius. Aku nggak bisa terus-terus pura-pura nggak ada apa-apa." Bima menunduk, menunggu kata-kata istrinya. "Aku bingung. Mas, aku sayang sama kamu. Aku juga sayang sama Nisa. Tapi aku nggak bisa hidup dengan rasa sakit ini terus. Aku nggak kuat kalau setiap hari harus berpura-pura baik-baik saja, padahal hatiku hancur." Suaranya bergetar. Bima mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. "Sar, aku mohon, jangan pergi dari aku. Aku janji bakal putusin dia. Aku janji bakal berubah. Aku cuma butuh kesempatan." Sari menatapnya tajam. "Kesempatan? Mas tahu nggak berapa banyak kesempatan yang sudah aku kasih selama ini? Aku tutup mata tiap kali Mas pulang malam. Aku tahan hati tiap kali bau parfum asing nempel di baju Mas. Aku pura-pura nggak tahu, padahal aku sudah lama curiga. Dan sekarang, setelah semua terbongkar, Mas masih minta kesempatan?" Bima terdiam, tak mampu menjawab. Air matanya menetes, tapi itu tidak menghapus luka yang sudah ditorehkan. Sari melanjutkan, "Aku nggak tahu apakah aku bisa percaya lagi sama kamu, Mas. Kepercayaan itu sudah pecah, dan sekali pecah, nggak bisa utuh lagi. Meskipun kamu coba rekatkan. Aku cuma takut kalau aku bertahan, luka ini akan terus berdarah dan aku akan kehilangan diriku sendiri." Sunyi menyelimuti ruangan. Bima hanya bisa menunduk, menangis pelan. Sari menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Dalam hatinya terjadi pergulatan hebat. Ia ingin menjaga keluarga demi Nisa, tapi ia juga ingin menjaga harga diri dan kebahagiaannya. Ia teringat wajah anaknya, teringat senyum Nisa yang polos. "Aku cuma minta satu hal, Mas," kata Sari pelan. "Apapun keputusan yang aku ambil nanti, jangan sakiti Nisa.
Dia nggak salah apa-apa. Dia berhak bahagia. Bima mengangguk. Air matanya jatuh, membasahi pipi. Aku janji, Sar. Aku janji. Malam itu, Sari kembali duduk di dapur. Dapur kecil yang hangat, sekaligus menyakitkan. Ia menangis lagi. Tapi kali ini, tangisnya bercampur dengan keteguhan hati. Ia tahu, sebentar lagi ia harus memilih. Di hadapan wajan dan kompor yang sudah lama menemaninya, ia berbisik, "Aku kudu kuat, aku kudu milih. Entah aku bertahan demi keluarga, utawa aku lunga demi diriku dewe. Nanging, opo wae sing klakon, aku kudu tetap nglindungi Nisa." Air matanya jatuh ke meja. Tapi di balik air mata itu, ada kekuatan baru yang lahir. Ya, dan itulah cerita hari ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau teman-teman berkenan, silakan jawab salam di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.